Halo semua, nama saya Michael Jackson Ely dengan NIM 20237118 dari Teknik Sipil D3 Teknik Sipil C. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang skala plat beton bertulang, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas rekayasa konstruksi beton. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai dari yang soal nomor 1. Ya, dari pendahuluan ialah beton merupakan salah satu bahan bangunan yang masih sangat banyak dipakai dalam pembangunan fisik. Ya, meskipun harganya relatif murah dan kemudahan dalam pelaksanaannya, beton semakin tak tergantikan dalam dunia konstruksi. Dan perkembangan beton saat ini yaitu komposit antara material beton dan tulangan baja sehingga menjadi satu kesatuan konstruksi yang mempunyai kuat tekan dan kuat tarik tinggi. Beton ini disebut beton bertulang. Beton bertulang banyak digunakan pada bangunan teknik sipil, misalnya bangunan gedung, jembatan, perkerasan jalan, dinding penahan tanah, dan bangunan teknik sipil lain. Termasuk pada pembahasan, pembahasan pertama ialah definisi plat beton bertulang. Plat beton bertulang yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Plat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, baik sebagai lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan, maupun lantai pada dermaga. Tipe-tipe plat beton bertulang ialah monolit, yaitu pelat dan balok dicor sama-sama sehingga menjadi satu kesatuan. Yang kedua ialah ditumpu dinding-dinding atau tembok bangunan. Ketiga didukung oleh balok-balok baja dengan sistem komposit. Dan yang keempat ialah didukung oleh kolom secara langsung tanpa balok, yang biasa dikenal dengan pelat cendawa. Contoh penggunaan pelat beton bertulang, ya dalam contoh kasus ini saya mengambil beberapa pemasangan pelat beton. Ialah harus kita lakukan pertama ialah persiapan, dimulai dari pengukuran untuk mengatur dan memastikan tingkat kerataan ketinggian plat lantai yang akan dibuat. Yang kedua ialah pekerjaan plat lantai dimulai dari proses pembekistingan plat, dan jika setelah pembekistingan masuk pada pengecoran, pekerjaan pembekistingan dengan pembersihan sudah selesai serta dipastikan sudah siap. Insinyur melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi yang akan dicor. Jika hasilnya bagus, kemudian insinyur membuat surat izin pengecoran untuk diajukan kepada konsultan pengawas. Peraturan dalam mendesain plat beton bertulang terdapat dari SNI 2847/2019 yang pada analisis struktur pada hakikatnya adalah dalam rangka menentukan stretch demand atas suatu struktur dengan beban tertentu. Produk atas analisis struktur adalah gaya dalam atau internal force, yaitu gaya lintang. Elemen struktur dan struktur harus selalu didesain untuk dapat memikul beban terlebih dengan besar tertentu. Apabila analisis struktur adalah dalam rangka menentukan stretch demand, maka desain elemen dalam rangka menentukan supply. Biasanya adalah kekuatan rencana lebih besar atau sama dengan kekuatan perlu yang terdapat pada SNI 2847/2019 pasal 4.6. Pelat beton bertulang dibagi dua, yaitu pelat satu arah dan dua arah. Pada umumnya struktur balok dan pelat
dicor secara bersamaan dengan tujuan menghasilkan suatu kesatuan struktur yang monolit. Pelat satu arah atau one way slab adalah pelat beton yang didukung hanya pada dua sisi tumpuan yang berlawanan, sehingga akan terjadinya defleksi atau lembutan pada pelat dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Berikut contoh kualifikasi pelat satu arah. Teman-teman bisa melihatnya pada slide. Kalau kita masuk kepada pelat dua arah atau two-way slab, berbeda dengan pelat satu arah yang hanya bertumbuh pada dua sisinya, pada pelat dua arah ditopang pada semua sisi tumpuan dengan rasio panjang terhadap lebarnya nilai kurang dari 2 L per W lebih kecil pada 2. Adapun sistem pelat dua arah ini dapat berbagai jenis, teman-teman bisa melihatnya pada slide. Dan untuk membedakan pelat satu arah dan pelat dua arah, biasanya menggunakan sistem yang pertama ialah pada sistem pelat satu arah, pelat didukung oleh dua sisi tumpuan yang berlawanan, sedangkan pelat dua arah didukung oleh keempat sisinya. Yang kedua, pada pelat satu arah, rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek sama atau lebih besar dari 2. Yang ketiga, pada pelat satu arah, beban yang bekerja disalurkan hanya pada satu arah dominan, yaitu ke arah bentang yang lebih pendek. Untuk menganalisis pelat satu arah dan dua arah, persyaratan beton struktur beton dibangun pada SNI 2847/2019. Teman-teman bisa melihat parameter dalam perhitungan pada slide. Terdapat tebal pelat minimum, terdapat persamaan didapat, terdapat persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5, yang dimana kita mencari luas tulangan minimal mendapatkan tulangan pokok. Untuk mendesain pelat satu arah dan dua arah, perlu dipertimbangkan tidak hanya pembanan saja, tetapi juga jenis peletakan dan jenis penghubung di tempat tumpuan. Kekakuan hubungan antara pelat dan tumpuan akan menentukan besar momen lentur yang terjadi pada pelat. Yang pertama ialah terletak bebas. Jika pelat diletakkan begitu saja di atas balok, atau antara pelat dan balok tidak dicor bersama-sama sehingga pelat dapat rotasi bebas pada tumpuan tersebut. Yang kedua ialah terjepit elastis. Jika pelat dan balok dicor bersama-sama secara monolit, tapi ukuran balok cukup kecil sehingga balok tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya rotasi. Dan yang ketiga ialah terjepit penuh, yaitu keadaan di mana terjadi jika pelat dan balok dicor bersama-sama secara monolit dan ukuran balok cukup besar sehingga balok dapat mencegah terjadinya rotasi pelat. Sketsanya terdapat pada slide, teman-teman bisa melihatnya. Untuk contoh desain pelat satu arah terdapat satu soal di sini, teman-teman bisa melihat pada slide. Terdapat juga zona dan potongannya. Untuk penyelesaian sendiri itu tentukan kita sebagai pertama ya kita tentukan tebal pelat berkenan dengan syarat lendutan. Setelah itu perhitungan beban-beban yang terjadi, lalu menghitung momen-momen yang terjadi dengan menggunakan koefisien momen, lalu perhitungan tulangan. Setelah itu kita menggambar sketsa penulangan. Dan untuk mendesain pelat dua arah, yang pertama ialah perhitungan pelat lantai, tentukan plotting material dan dimensinya. Setelah itu kita menggambarnya, kita mencari mutu beton, lalu menentukan tebal pelat,
ketiga perhitungan plat lantai, yaitu penyimpanan. Kita mencari beban mati dan beban hidup. Beban hidup pada lantai gedung bisa dilihat pada tabel yang ada. Lalu keempat, perhitungan plat lantai menentukan koefisien momen pada plat. Koefisien untuk plat satu arah dan plat dua arah adalah berbeda. Koefisien momen untuk plat dua arah ditentukan berdasarkan tabel momen di dalam plat persegi yang menunggu pada keempat, tepinya akibat beban terbagi rata. Teman-teman bisa melihatnya pada tabel di slide. Dan setelah itu kita akan mendapatkan tulangan searah X, yaitu bentang pendek, di mana D10 180 mm. Dan juga begitu juga dengan tulangan searah Y. Seperti pada gambar yang terdapat pada slide. Untuk referensi ini, untuk kesimpulannya, ya plat beton bertulang sangat kaku dan arahnya horizontal, sehingga pada bangunan gedung, plat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal. Dengan memperhitungkan beban yang bekerja pada plat terhadap beban gravitasi dalam pengaplikasiannya dalam konstruksi, plat digunakan sebagai lantai bangunan, lantai atap sebuah gedung, lantai jembatan, lantai dermaga, serta tangga. Jenis perletakan plat pada balok yaitu terletak bebas, terjepit, elastis, dan terjepit penuh. Sistem penulangannya terbagi atas penulangan satu arah dan dua arah, dan berdasarkan tumpuan terdiri dari satu tumpuan, dua tumpuan saling sejajar, dan empat tumpuan saling sejajar. Saran yang dapat diberikan perlu diperhatikan ketika menggunakan beton sebagai bahan struktur. Pekerjaan penulangan beton harus diperhitungkan dengan matang karena jika tidak, kualitas beton menurun. Begitu juga dengan pemilihan metode, pelaksanaan maupun penggunaan bahan dan peralatan berpedoman pada faktor kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pengalaman tenaga kerja, serta segi ekonomisnya. Berikut daftar pustaka yang dimana saya mengambilnya dari internet. Dari daftar pustaka ini saya membuat makalah ini. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.